Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Mabema TV, di mana kita akan membahas materi tentang matematika. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang limit trigonometri, di mana kita akan membahas tentang soal-soal menentukan nilai limit trigonometri untuk fungsi trigonometri yang bisa difaktorkan. Dengan terlebih dahulu kita akan mengetahui konsep dasar pemfaktoran. Nah, seperti materi sebelumnya, kita punya dua konsep pemfaktoran di awal. Pertama, kita punya AX min BX itu sama dengan X dikali A min B. Jika ada X dan X seperti ini, kalian bisa faktorkan seperti ini ya. Nah, jika ada A pangkat 2 dikurang B pangkat 2, maka akan menghasilkan A min B dikali A plus B. Ingat ini ya, kalau ada A pangkat 2, B pangkat 2 sama dengan A min B dikali A plus B. Nah, konsep pemfaktoran ini yang nantinya akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal limit trigonometri, di mana soalnya limit trigonometrinya atau fungsi trigonometrinya itu bisa difaktorkan. Nah, jangan sampai lupa ya. Mari kita bahas contoh soal untuk memperjelas ya. Contoh soal nilai limit trigonometri dengan metode pemfaktoran. Misalkan kita punya soal limit trigonometri seperti ini. Nah, sedikit saran jika kalian menentukan soal mana yang menggunakan metode pemfaktoran dalam limit trigonometri, kalian limit X-nya mendekati berapa? Jika X mendekati selain 0 dan tak hingga, itu biasanya menggunakan pemfaktoran. Biasanya ya, dengan kalian uji kembali di fungsi trigonometrinya itu ada yang bisa difaktorkan atau tidak. Kalian lihat di sini. Nah, dari soal ini kalian lihat ada cos dan tan. Cos ini tidak sesuai dengan aturan, nanti akan kita rubah. Tapi akan kita uraikan terlebih dahulu mana yang bisa difaktorkan fungsinya. Nah, yang mana yang bisa difaktorkan? Apakah X min 2, apakah Vx min 2V atau 2Vx min 4V. Nah, di sini bisa kita lihat yang ini yang bisa kita faktorkan. Bagaimana cara memfaktorkannya? Dengan menggunakan konsep dasar yang pertama. Nah, di sini ada V dan V, di sini ada V dan V. Berarti V yang akan kita faktorkan, bukan X-nya ya, yang akan kita keluarkannya maksudnya. Kemudian kita uraikan kembali soalnya. Nah, kita punya soal seperti ini. Jadi cos V-nya yang keluar ya, dari sini ya, keluar X min 2. Gimana cara mengujinya? Itu benar atau tidak memfaktorannya? Kalian bisa kalikan ke dalam V kali X Vx, V dikali min 2 min 2V. Kemudian yang penyebutnya yang tan. Jadi 2V dikali X min 2. Kok min 2 di sini 4? Kalian lihat ya, kalian uji. 2V dikali X 2Vx. 2V dikali min 2 jadi min 4X. Nah, ini yang kita keluarkan yaitu 2V-nya ya, bukan V-nya saja ya. Dan lebih mudah. Maka kita dapatkan seperti ini. Kenapa cosnya berubah menjadi ini? Karena cos itu tidak sesuai dengan aturan limit trigonometri. Maka kita rubah menggunakan identitas trigonometri bahwa cos itu sin per tan. Kita punya seperti ini. Jadinya dengan fungsi cos yang di sininya sama ya, Vx min 2 sama ya. Dengan kedua-duanya sama, ini tidak langsung jadi satu, tidak. Karena ini harus diuraikan terlebih dahulu. Dan uraikan ya. V min 2 dikali sin Vx min 2. Ini dikalikan sesuai aturan pengalihan pecahan ya. Kita punya X min 2 sin Vx min 2. Kenapa ini harus dikalikan? Karena sesuai dengan aturan pecahan, yang penyebut di sini dikalikan pembilang yang dibaginya ya. Tan dikali tan. Jadi tan Vx min 2 tan Vx min 2 dikali tan 2Vx min 2 ya. Dikalikan yang ininya, tan dikali tan X min 2 dikali sin Vx min 2. Seperti ini. Kemudian kita uraikan kembali sesuai dengan aturan limit trigonometri. Jadi seperti ini. Karena di sini X mendekati 2, jika X ini kita ganti dengan 2, itu akan menjadi 0. Maka kita gunakan aturan limit trigonometri dengan mengabaikan yang dalam kurungnya ya. Karena semua yang di dalam kurungnya sama, dengan syarat semua yang di dalam kurung itu sama. Kalau di sini ada yang beda, artinya kita tidak bisa menggunakan aturan limit trigonometri. Karena di sini semua dalam kurungnya sama, kita uraikan ya, tinggal kita tentukan sesuai dengan aturan limit trigonometri. Di sini yang kalian lihat yang di luar dalam kurungnya, karena di sini sin dan tan sudah sesuai dengan aturan, kalian tidak ada yang berubah-ubah lagi, langsung dapatkan seperti ini ya.
1 per pi. 1 per pi dapat dari mana? Dari sini yang di luar dalam kurungnya, 1 dibagi pi yang tannya. Kemudian kalian dapatkan pi dibagi 2 pi. Ya dapat dari sini ya. Pi dibagi 2 pi sin. Nah, ini dalam kurung sama diabaikan jadi pi per 2 pi dapat dari sini. Kemudian karena di sini di pembilang ada pi, di penyebut ada pi, maka dapat kita bagi jadi 1. Jadi 1 dikali 1 jadi 1. 2 per pi tetap di sini jadi penyebut. Jadi untuk nilai limit trigonometri ini adalah 1 dibagi 2 pi. Kemudian kita lanjut ke contoh soal selanjutnya ya. Contoh soal selanjutnya, misalkan kita punya nilai limit trigonometrinya, limitnya x mendekati pi per 8 ya. Sesuai yang tadi, kalau tidak mendekati 0 dan tak hingga biasanya itu menggunakan pefaktoran. Dengan selanjutnya kita lihat ya, kita lihat fungsinya di sini. Sin pangkat 2 2x min cos pangkat 2 2x dibagi sin 2x dikurang cos 2x. Yang mana yang bisa difaktorkan? Yang atas ya, yang atas karena dia pangkat 2. Sedangkan yang bawah nggak ada. Ini nggak bisa langsung dibagi dengan sama karena di sini berbeda, ada pangkatnya. Nah, ini kita gunakan aturan pefaktoran yang kedua. Kalau ada pangkat 2 seperti apa? Ya a min b dikali b min a. Ya a-nya itu sin 2x, cos 2x itu b ya. Jadi seperti ini. Nah, karena ini sama nih, baru kita bisa bagi dan kita dapatkan ya 1 ya kalau bisa dibagi. Jadi kita dapatkan limit x mendekati pi per 8 sin 2x plus cos 2x, dapat dari sini turun langsung ya. Kemudian kita tinggal substitusi x-nya dengan pi per 8. Jadinya sin 2 pi per 8 ditambah cos 2 pi per 8. Ini bisa kalian kalikan dan sederhanakan, maka kalian punya sin pi per 4. Nih penyederhanaan dari 2 per 8 jadi 1 per 4 ya. Nah, ini cos pi per 4. Atau kita menggunakan derajat menjadi sin 45 ditambah cos 45 derajat ya. Kalian bisa lihat tabel limit tabel trigonometri maksudnya ya, tabel trigonometri yang sebelumnya. Nilai sin dan cos kalian punya. Untuk sin 45 derajat itu 1 per 2 akar 2 ditambah cos 45 derajat itu 1 per 2 akar 2 sama ya. Nah, maka ini 1 per 2 akar 2 ditambah 1 per 2 akar 2. Jelas ya, jawabannya akar 2. Atau karena ini penyebutnya sudah sama, kalian tinggal tambahkan pembilangnya. 1 tambah 1 2. 2 bagi 2 1. 1 dikali akar 2. Nah, jawabannya akar 2 atau setengah ditambah setengah. Ya, anggap akar 2-nya itu apel, setengah apel ditambah setengah apel jadi 1 apel ya. Oke, ini adalah jawaban dari soal limit trigonometri yang ini ya. Nah, cukup 2 soal saja ya untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.